Salam edukatif. Video pembelajaran kali ini berkaitan dengan materi tematik terpadu bahasa Indonesia kelas 5 sekolah dasar. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Diawali dengan subtema 1, topik, pokok pikiran, kalimat utama, dan kalimat pengembang dalam teks. Yuk simak video pembelajaran berikut. Disimak baik-baik ya. Topik itu apa? Topik adalah pokok pembicaraan dalam teks. Bagaimana cara menentukan topik dalam teks? Caranya, kita baca keseluruhan paragraf dengan saksama. Kalau sudah kita baca seluruh kata, kalimat dalam paragraf secara keseluruhan, kita cari kata kunci yang paling sering muncul atau kata yang sering diulang-ulang di dalam teks. Nah, kata itulah yang menjadi kata kunci. Jadi kata yang sering muncul, yang sering diulang-ulang di dalam teks, itu disebut dengan kata kunci. Contoh, kita mencari topik di dalam teks. Perhatikan ya teks berikut. Kanguru merupakan salah satu hewan khas benua Australia. Walaupun bukan hewan asli Indonesia, kanguru bisa dijumpai di Indonesia. Kanguru berjalan dengan cara meloncat seperti kelinci. Kaki depan yang berukuran lebih kecil daripada kaki belakang membuat kanguru harus berpindah tempat dengan cara meloncat. Nah, setelah kita baca teks ini, kita bisa menemukan bahwa kata kanguru adalah kata yang sering muncul di dalam teks. Nah, berarti kata kuncinya adalah kanguru. Ya, dimengerti ya anak-anak? Kita ke slide selanjutnya. Pokok pikiran ya, atau gagasan utama. Apa itu? Ya, pokok pikiran adalah inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ya, jadi inti dari permasalahan yang ada di dalam teks atau cerita. Nah, pokok pikiran itu bisa juga disebut dengan ide pokok atau gagasan utama di dalam teks. Ya. Selanjutnya, nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan utama. Yang pertama, kita harus mau membaca atau mendengarkan teks dengan saksama secara keseluruhan. Harus mau membaca. Ya. Setelah kita baca secara keseluruhan, kita tentukan kalimat utamanya atau pokok pikirannya yang ada di dalam teks. Ya, itu. Kita selanjutnya. Nah, kalimat utama. Kalimat utama itu informasi utama yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam teks. Nah, biasanya kalimat utama, ide pokok, gagasan utama itu
berada di awal paragraf atau di akhir paragraf atau bahkan di awal dan di akhir suatu paragraf. Jadi kita merangkum untuk menentukan kalimat utamanya, ide pokoknya, dan gagasan utamanya. Jadi sama ya, kalimat utama, gagasan utama, ide pokok. Nah, berbeda lagi dengan kalimat penjelas. Nah, apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah informasi tambahan untuk menjelaskan lebih detail atau rinci terhadap hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Jadi kalimat penjelas ini untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Ya, itu yang namanya kalimat penjelas. Contoh ya, agar lebih mudah memahami, ada contohnya kalimat utama dan kalimat penjelas. Perhatikan teks berikut. Yuk kita baca bersama-sama. Siput dikenal sebagai hewan yang bergerak sangat lambat. Gerakan lambat siput disebabkan karena bentuk kaki siput berbeda dengan bentuk kaki hewan lainnya. Siput berjalan menggunakan bagian paling bawah tubuhnya, yaitu perut. Perut siput berbentuk rata dan memanjang serta terdiri atas otot-otot. Nah, ini satu paragraf ya, sudah ya kita baca. Nah, kita tentukan mana kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya. Nah, ini dia. Siput dikenal sebagai hewan yang bergerak sangat lambat. Itu menjadi kalimat utama. Jadi, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, baru di kalimat kedua sampai akhir kalimat dalam paragraf itu adalah kalimat penjelas. Ya, jadi kalimat yang berwarna merah adalah kalimat utamanya yang berada di awal paragraf. Baru kalimat yang berwarna biru itu adalah kalimat penjelas. Jadi kalimat yang berada di kalimat kedua di dalam paragraf dan sampai terakhir kalimat di dalam paragraf adalah kalimat penjelas. Ya, mulai dari gerakan lambat siput disebabkan karena bentuk kaki siput berbeda dengan bentuk kaki hewan lainnya. Siput berjalan menggunakan bagian paling bawah tubuhnya, yaitu perut. Perut siput berbentuk rata dan memanjang serta terdiri atas otot-otot. Itu adalah kalimat penjelas. Kalimat-kalimat yang menjelaskan lebih detail, lebih lengkap, lebih jelas untuk menjelaskan apa? Menjelaskan tentang siput. Mengapa siput itu kok bergeraknya sangat lambat? Nah, dijelaskan di kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Itu anak-anak. Ada pertanyaan? Sekian dari Bapak. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya.